Ibnu Sina, sang pelita dari Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Berkisah Islami. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah tentang seorang tokoh luar biasa yang dikenal sebagai dokter jenius dari Persia, Ibnu Sina. Jadi, siapkan posisi paling nyamanmu, tarik selimut, dan mari kita mulai kisah ini. Pada suatu pagi yang cerah di kota kecil Afsana, sebuah desa yang terpencil di wilayah Persia, seorang anak laki-laki bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir. Dunia tidak menyangka bahwa bocah kecil ini, yang kemudian dikenal sebagai Ibnu Sina, akan menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Namun, jalan menuju kejayaan itu tidak pernah mudah. Cahaya kecil di tengah kegelapan. Ibnu Sina tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Abdullah, seorang cendekiawan kecil yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah diperkenalkan pada buku-buku filsafat dan matematika. Namun, kehidupan di Persia pada abad ke-10 bukanlah kehidupan yang mudah. Keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan politik, dan seringnya konflik membuat keluarga kecil itu sering hidup dalam ketidakpastian. Suatu malam, Ibnu Sina kecil duduk di samping ayahnya yang sedang membaca sebuah kitab tebal. "Ayah, mengapa dunia ini penuh dengan kesulitan?" tanyanya dengan polos. Abdullah terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena kesulitan adalah ujian yang akan membuat kita menjadi lebih kuat, nak. Jika kau mampu melewatinya, dunia akan menjadi milikmu." Kalimat itu tertanam dalam hati Ibnu Sina. Sejak saat itu, ia bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh, meski seringkali ia harus mempelajari kitab-kitab di bawah sinar remang lampu minyak, atau menghafal rumus-rumus matematika sambil membantu ibunya memasak di dapur. Namun, kehidupan memberikan pukulan keras. Ketika Ibnu Sina berusia 10 tahun, keluarganya mengalami krisis keuangan yang parah. Ayahnya kehilangan pekerjaan, dan mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka di Afsana untuk mencari peluang baru di Bukhara, salah satu kota besar di wilayah tersebut. Kegigihan di tengah ketidakpastian. Di Bukhara, kehidupan tidak menjadi lebih mudah. Ibnu Sina seringkali membantu ayahnya bekerja sambilan, dari menjadi penyalin kitab hingga menjual barang-barang kecil di pasar. Namun, rasa hausnya akan ilmu tidak pernah surut. Di sela-sela kesibukan, ia mengunjungi perpustakaan umum kota Bukhara, yang saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. "Anak muda, apa yang kau cari di sini?" tanya seorang pustakawan tua pada suatu hari ketika melihat Ibnu Sina membaca kitab filsafat Yunani. "Saya mencari jawaban," jawabnya. "Jawaban tentang dunia, tentang kehidupan, dan tentang bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang berarti." Pustakawan itu tersenyum. Ia tidak menyangka bahwa anak kurus dengan pakaian lusuh itu memiliki semangat belajar yang begitu besar. Sejak hari itu, pustakawan itu membimbing Ibnu Sina, memberikan akses ke kitab-kitab berharga yang tidak bisa dijangkau orang biasa. Namun, perjuangan itu tidak tanpa hambatan. Ibnu Sina seringkali dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya karena usianya yang masih muda dan latar belakang keluarganya yang miskin. Tidak jarang ia diejek saat mencoba berdiskusi dengan para cendekiawan. Tapi ejekan itu justru menjadi bahan bakar semangatnya. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar anak miskin," katanya pada dirinya sendiri. Keajaiban di tengah derita. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ayahnya jatuh sakit, dan keluarga mereka tidak mampu membayar tabib. Dalam keputusasaan, Ibnu Sina memutuskan untuk mencoba mengobati ayahnya sendiri dengan pengetahuan medis yang ia pelajari dari kitab-kitab. Meski sederhana, usahanya berhasil. Ayahnya sembuh, dan kabar tentang keahlian medisnya mulai menyebar. Namun, keberhasilan ini membawa tekanan baru. Ibnu Sina dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan belajar atau mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dengan berat hati, ia memilih untuk bekerja sebagai tabib. Hari-harinya dihabiskan untuk mengobati orang-orang miskin yang tidak mampu membayar jasa medis.
Sambil bekerja, Ibnu Sina terus belajar di malam hari. Ia menguasai berbagai bidang ilmu, dari matematika, filsafat, hingga kedokteran. Ketekunannya membuahkan hasil. Pada usia 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan seorang penguasa lokal yang sakit parah. Sebagai imbalannya, ia diberikan akses penuh ke perpustakaan istana, yang berisi ribuan kitab langka. Puncak kejayaan dan ujian baru. Pada usia 21 tahun, Ibnu Sina telah menulis karya pertamanya, sebuah ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Karyanya, Al-Qanun fi al-Tib Kanun Kedokteran, menjadi salah satu buku paling berpengaruh di dunia medis, bahkan hingga ratusan tahun setelah kematiannya. Ia juga menghasilkan karya besar lainnya di bidang filsafat, matematika, dan astronomi. Namun, kehidupan tidak pernah berhenti mengujinya. Ketika ia mencapai puncak kejayaan, ia dihadapkan pada ancaman politik. Para penguasa yang iri padanya mencoba menjatuhkannya. Ia dipenjara, difitnah, dan bahkan dipaksa untuk meninggalkan kota tempat ia tinggal. Di dalam penjara, Ibnu Sina tidak menyerah. Ia tetap menulis, menggunakan apapun yang ia miliki. Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tetapi tidak pikiranku, katanya kepada dirinya sendiri. Warisan yang abadi. Setelah dibebaskan, Ibnu Sina melanjutkan perjalanannya. Hingga akhir hayatnya, ia terus menulis dan mengajar, meninggalkan warisan yang abadi bagi dunia. Karya-karyanya menjadi dasar bagi banyak ilmu modern, dan namanya dikenang sebagai Bapak Kedokteran Modern. Kisah hidup Ibnu Sina adalah bukti bahwa kesulitan dan penderitaan bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan. Perjuangannya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan semangat belajar, kita bisa mengubah dunia. Dunia ini penuh dengan kesulitan, katanya suatu kali, tapi kesulitanlah yang membuat kita kuat. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap rintangan, selalu ada pelajaran berharga. Dan begitulah, teman-teman, kisah Ibnu Sina, dokter jenius dari Persia. Dari seorang anak kecil yang mencintai buku hingga menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah dunia, Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa rasa ingin tahu dan kerja keras bisa membawa kita ke tempat yang luar biasa. Jadi, apa moral cerita malam ini? Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidupmu. Dan jangan pernah menyerah, karena di balik setiap rintangan, selalu ada pelajaran berharga. Sekian untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan di channel Berkisah Islami. Selamat malam, selamat bermimpi indah, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.